ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Alimu iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya Dwi Kurniawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 gelombang ketiga di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jenjang guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan mata pelajaran tematik tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pembelajaran ke-1 di kelas 5 MI Rodatul Maksum Monogrio Tekung Lumajang. Video pembelajaran ini, kami mohon saran dan kritik untuk membangun sistem pembelajaran kami di sekolah. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman semua, raihlah cita-cita setinggi bintang di angkasa yang bersinar terang. Mari kita bersama songsonglah masa depan dunia yang berwarna, ceriakan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Istirahat. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Baik, pada pagi hari ini siapa teman kita yang tidak masuk sekolah? Hafiz. Kenapa kamu tidak masuk? Hafiz. Sudah kita doakan semoga Hafiz segera sembuh kembali dan bisa berkumpul dengan kita lagi. Amin. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, kita bernyanyi Garuda Pancasila dulu, biar semangat kita itu semakin berkobar-kobar. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, tangannya dikepal biar semangatnya semakin berkobar-kobar.
sebuah bacaan non-fiksi dan hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati gambar yang ada, siswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan antar makhluk hidup, menjelaskan perbedaan antara simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme, dan menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk hidup secara benar. 2. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan dan mencari arti dari kosakata baru, menentukan makna pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi, dan menyajikannya dalam bentuk sebuah peta pikiran secara baik dan benar. 3. Dengan memahami peran antara makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka di dalam sebuah ekosistem, siswa mampu membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem, mempresentasikan hasil kerja mereka dan menjelaskannya dengan percaya diri di depan kelas, dan membuat tulisan mengenai hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan secara runtut. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Kita simak gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar seorang anak perempuan sedang menyiram tanaman. Terus di lingkungannya ada apa saja itu? Ada tumbuhan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Ya, makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Tanaman butuh air kadang turun dari hujan, dari atas langit melalui hujan, terus di sana bisa juga disiram oleh manusia. Hewan juga sama, memerlukan makanan yang diberikan oleh manusia. Selanjutnya, nah kita perhatikan ketiga gambar hewan tersebut. Yang pertama di sana ada kupu-kupu sedang menghisap, terus ada tanaman perusak gitu ya. Yang kedua ada hewan yang sedang memakan kutu di atas hewan yang lainnya. Ini adalah contoh dari macam-macam simbiosis yang sudah kita pelajari kemarin ya. Next. Nah, di sini ada pengertian tentang simbiosis ya. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya, kupu-kupu yang sedang menghisap madu dari bunga. Ini adalah contoh dari simbiosis komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Jadi kupu-kupunya beruntung, tanamannya tidak dirugikan. Yang kedua, ada simbiosis parasitisme. Parasit, namanya parasit itu pasti merusak. Hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, yang lainnya dirugikan. Jadi tanaman yang kuning itu beruntung, sedangkan tanaman yang hijau itu dirugikan, bisa mati. Selanjutnya, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Di sana itu ada gambar rusa yang sedang dimakan kutunya oleh seekor burung. Ya, burungnya makan kutu, rusanya jadi juga buntung karena di badannya tidak ada kutu lagi. Ya, artinya ini adalah proses yang saling menguntungkan. Selanjutnya, nah di sini ada sebuah kesimpulan. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Manusia juga sama. Apa? Disebut dengan makhluk apa manusia itu? Ada yang masih ingat? Makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Hewan dan tumbuhan juga sama seperti manusia ya. Mereka juga saling membutuhkan. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem? Nah, sebelum kita belajar tentang jaring-jaring makanan, kita bernyanyi dulu untuk membangkitkan semangat kalian semua. Silakan berdiri. Terus ke atas.
kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, di sini ada bacaan ya. Nah, bacaan ini silakan kalian baca terlebih dahulu. Boleh dikeluarkan dulu buku siswanya? Buku siswanya dikeluarkan, kalian baca. Kalian baca di buku siswa ya tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah selesai bacanya? Sudah. Sekarang kita jelaskan dulu mengenai rantai makanan. Kalau rantai makanan itu hanya terjadi dalam satu ekosistem. Contohnya di sini ekosistem sawah, ya, hewan-hewan yang ada di sawah ya. Jadi tidak kemana-mana. Nah, di sini ada yang namanya produsen. Produsen ini bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara dia terkena sinar matahari, fotosintesis, kemudian tersirat oleh air ya. Kemudian di sini tanaman padi atau produsen dimakan oleh belalang. Konsumen satunya belalang. Konsumen duanya katak, belalangnya dimakan oleh konsumen dua. Konsumen dua dimakan oleh konsumen tiga. Di sini adalah ular. Konsumen tiga dimakan oleh konsumen empat. Di sini adalah elang. Kemudian siapa yang memakan elang? Nah, tidak ada yang makan elang, tapi elang itu nanti kalau sudah mati, dia itu akan diuraikan oleh yang namanya pengurai atau bahasa lainnya decomposer ya. Diuraikan, membusuk, diuraikan, kemudian bisa menjadi pupuk bagi tanaman padi. Selanjutnya selain rantai makanan ada juga jaring-jaring makanan. Nah, di sini panahnya kemana-mana. Yang tadi hanya berputar ya, tapi di sini sudah kemana-mana. Di sini ada dua macam produsen, ada pohon, ada juga padi atau rumput. Ya, pohon dimakan oleh ulat atau daun pohon dimakan ulat, dimakan belalang. Padi juga sama, dimakan ulat, dimakan belalang, dimakan tikus. Kemudian di sini ulat dimakan ayam, dimakan belalang. Ya, terus belalang dimakan ayam, dimakan tikus, dimakan katak. Nah, kemudian katak dimakan elang, dimakan ular. Ya, ular ayam dimakan ular dan juga elang. Ular dimakan oleh elang. Kemudian elang ini diuraikan lagi dan menjadi pupuk bagi tanaman, pohon dan padi. Nah, sekarang sebelum kita kerja kelompok atau mengerjakan tugas, kita sudah punya tepuk yang untuk menggugah semangat kalian lagi. Boleh berdiri? Silakan tunjuk temannya untuk didor-dor. Ya, namanya tepuk crackdor. Bisa saya kasih contoh. Tepuk crackdor. Tepuk satu. Crackdor. Kalau dua, tepuk dua. Crack, dor. Tepuk tiga. Crack, dor. Ya kayak gitu ya. Oke. 1, 2, 3 tepuk crackdor. Tepuk satu. Crackdor. Tepuk dua. Dor. Tepuk tiga. Dor. Tepuk 1, 2, 3. Crackdor. Dor. Boleh kembali. Untuk tugas selanjutnya yaitu mencari kosakata baru dari paragraf yang sudah kalian baca tadi. Kemudian ditulis di buku catatan kalian dan cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah itu kalian membuat peta pikiran yang isinya tentang ide pokok dari setiap paragraf. Misalnya tadi ada 3 paragraf, jadi ide pokoknya harus ada 3. Dan kemudian kalian buat peta pikirannya. Ya, sekarang boleh dikerjakan sesuai kelompok yang sudah ditentukan.
benar nanti dimulai menjadi buku perlengkapan. Nah, tepuk tangan untuk kelompoknya. Yang lain sama apa tidak? Sama. Baik, kalau sama berarti semuanya sudah bagus pekerjaannya. Untuk kegiatan selanjutnya kita belajar dulu. Ustazah punya permainan, tapi permainan ini untuk menunjukkan kalau kalian memahami tema jaring-jaring Makanan. Ustazah punya 2 kartu, di mana satu kartu ini berisi soal dan satu kartunya lagi berisi jawaban. Jadi tugas kalian adalah yang pegang soal mencari jawabannya, yang pegang jawaban juga harus mencari soal yang sesuai dengan jawaban yang sudah kalian pegang. Nah, sudah bagikan dulu ya. Dari kartu soal sudah bagikan pada kelompok 1. Kartu jawaban sudah bagikan pada kelompok 2. Berarti kalian baca dulu soalnya. Kira-kira jawabannya seperti apa? Silakan dibaca terlebih dahulu soal dan jawabannya. Nah, kemudian tugas kalian adalah mencari pasangan dari soal atau jawaban yang kalian pegang. Otomatis soal menjadi jawabannya di kelompok ini, jawaban menjadi soalnya di kelompok satunya lagi. Sudah kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang, silakan dicari. Kalau sudah ketemu bisa berkumpul pasang soal dan jawabannya. Sudah, kamu siapa? Kamu siapa soalnya? Nah, berarti ngumpul sama sini kamu. Sini. Yang lain sudah ketemu semua? Sudah. Sekarang sudah minta perwakilan dari satu pasangan, Mbak Vera sama Mas Delvin. Boleh maju ke sini. Mbak Vera pegang apa? Soal apa jawaban? Jawaban. Jawaban. Berarti Mas Delvin dulu baca soalnya. Apakah yang dimaksud produsen dalam mekanisme tumbuhan atau hewan yang bisa membuat makanannya sendiri? Nah, selanjutnya kelompoknya Mas Faiz sama Mbak Rizka. Silakan maju. Yang pegang soal siapa? Dibaca. Sebutkan komponen-komponen dalam jaring-jaring makanan. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, pengurai. Nah, oke. Yang lain sesuai ya soal dan jawabannya? Sesuai. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam kelas. Terima kasih. Silakan masuk dalam kelas. Tugas selanjutnya yaitu mengerjakan tugas yang ada di LKS kalian ya. Kerjakan sekarang, kemudian dikumpulkan kepada ustazah untuk dinilai. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Nanti dikumpulkan. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Bentuk ketergantungan antara makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi antara makhluk hidup itu saling membutuhkan. Untuk pembelajaran tidak lanjutnya, Ustazah akan memberikan kalian PR, kerjakan di rumah ya PR-nya di halaman 135 yang ada di buku siswa kalian. Kerjakan di rumah bersama orang tua kalian, oke? Nah, sudah? Untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Sekarang silakan dirapikan buku-bukunya.
Doakan